Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Antero hari ini kembali dalam beranda kita. Tentu kita masih berbicara mengenai COVID-19. Hari ini kita berbicara mengenai para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Memang pandemi saat ini memberikan dampak yang cukup serius untuk pelaku UMKM. Lantas bagaimana pemerintah Kota Banda Aceh menyikapinya dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Banda Aceh? Telah hadir narasumber kita hari ini, Pak Muhammad Nurdin Esos, merupakan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Baik nih ya. Alhamdulillah. Ya, meskipun masih pandemi tetap menjalani new normal dengan semangat Pak ya? Iya. harus semangat karena apapun ceritanya bahwa kondisi pandemik ini kita harus tetap semangat melakukan aktivitas terutama untuk sama-sama memerangi atau mencegah terjadi penyebaran COVID nih. Baik, Pak Nurdin, dalam masa pandemi seperti ini dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh ini upaya-upaya apa yang dilakukan untuk pemberdayaan UMKM Kota Banda Aceh? Ya, kita menyadari bahwa pandemi COVID memberikan dampak yang luas kepada semua sektor, termasuk kepada UMKM. Banyak UMKM yang omset pendapatannya menurun atau ada yang harus mengurangi karyawan atau harus tutup usaha, maka pemerintah terutama dalam memberikan dukungan bantuan. Pertama, pemerintah memberikan bantuan modal kerja produktif. Ini dilakukan secara berjenjang. Dari pemerintah pusat itu memberikan bantuan 2.400.000 kepada pelaku usaha mikro yang terdampak COVID. Dan proses tersebut saat ini sudah berjalan. Di samping itu, pemerintah kota juga memberikan bantuan sebesar 1 juta rupiah. Tentu ini diberikan kepada pelaku usaha yang tidak tercover dengan bantuan pemerintah tadi. Di samping bantuan-bantuan modal kerja, pemerintah juga menyediakan berbagai bantuan peralatan usaha, apakah itu peralatan usaha pembuatan kue, catering, atau jenis-jenis usaha lain yang saat ini terus didistribusikan kepada pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan. Tentu proses ini butuh dukungan dan kerjasama dari semua pihak, terutama adalah kita berharap bantuan ini diterima oleh pelaku usaha yang memang benar-benar membutuhkan. Baik, bantuan seperti bantuan dana tadi dari pemerintah pusat Bapak katakan, kemudian juga dari pemerintah kota juga ada begitu Pak ya? Kemudian juga ada bantuan seperti alat memasak, membuat kue dan lain sebagainya. Mengenai bantuan ini apakah memang khusus di masa pandemi atau memang sebelum pandemi bantuan ini sudah sering disalurkan Pak? Untuk bantuan selama pandemi itu dilakukan secara perorangan. Kalau di masa normal itu biasanya disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha. Jadi mereka berhimpun buat kelompok, itu merencanakan minta dukungan apa, buat dulu proposalnya, tahun depan baru dikabulkan. Nah, untuk pandemi ini kita buat aturan secara jelas sehingga pemerintah bisa membantu perorangan. Jadi pelaku-pelaku usaha yang saat ini terdampak COVID dan ingin tetap bisa bertahan atau mengembangkan usahanya, itu kita dibantu oleh pemerintah.
Baik, pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tersebut. Ada tidak usaha-usaha lainnya yang dilakukan untuk pemberdayaan UKM, misalnya untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM? Ya, tetap. Jadi pola pemberdayaan, pembinaan di samping tadi memberikan modal. Modal itu tentu idealnya diberikan pada saat memang kondisinya membutuhkan. Di sisi lain juga modal disiapkan dari berbagai sumber pembiayaan, tapi dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Kemudian yang namanya pelaku usaha juga butuh peralatan, udah dibantu peralatan. Kemudian butuh keterampilan. Nah, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, tentu pelatihan itu pelatihan peningkatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknik pemasaran digital atau yang lain itu kita juga lakukan, walaupun dengan jumlah kelas-kelas kecil. Karena di saat pandemi ini posisi kita tidak mungkin membuat kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis itu dalam jumlah yang besar, tetap jumlah kecil sehingga penerapan prokesnya itu tetap bisa dilaksanakan. Pertimbangan dilakukan dalam lingkup yang kecil mungkin karena pandemi harus jaga jarak, begitu Pak ya. Berikutnya Pak, terkait dengan bantuan Presiden Usaha Mikro atau BPUM, berapa banyak memangnya masyarakat Kota Banda Aceh yang menerima bantuan ini Pak? Sebenarnya berapa banyak, siapa yang mengajukan, kita membuka pendaftaran secara online. Jadi di online itu melalui aplikasi yang kita siapkan, menggunakan link Bitly. Kita mendaftar di situ diminta persyaratan. Persyaratan utamanya adalah KTP, KK, nomor induk kependudukan, dan kami minta juga dilampirkan foto aktivitas usaha atau kegiatan usaha. Nah, jumlahnya sampai hari ini untuk Banda Aceh hampir mendekati 10.000 pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan. Sudah terrealisasi dan dalam progres itu berkisar 5.000 lebih. Baik, itu kira-kira Pak mekanismenya seperti apa? Kemudian satu usaha UMKM itu bisa mendapatkan bantuan itu kriterianya apa saja? Nah, kriterianya sangat sederhana karena tujuan pemerintah pusat sebenarnya ingin mendistribusikan pendapatan kepada warganya. Jadi dipilihlah kelompok yang sangat rentan ini adalah usaha mikro. Usaha mikro itu yang diharapkan tetap berjalan. Kenapa? Karena usaha mikro itu 98% itu menguasai perekonomian kita. Jadi kalau usaha mikro tetap berjalan, kondisi ekonomi pasti tetap stabil. Jadi penerima bantuan tersebut itu diajukan perorangan. Kita usulkan, kita dari dinas hanya mengusulkan. Nanti proses verifikasi, validasi banyak melibatkan instansi terkait, terutama dari pihak BPKP, OJK, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Nanti setelah ada penetapan, tugas bank penyalur lah. Kebetulan di Aceh, bank penyalurnya sudah ditetapkan BRI dan BNI. Jadi pihak bank penyalur lah yang akan menghubungi penerima untuk menyalurkan bantuan tersebut. Baik, ini sudah direalisasikan Pak? Sudah. Dan masih on progress. On progress tahap 2-nya begitu Pak ya? Tahap kedua. Baik, kira-kira ada pendampingan tidak Pak untuk pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut Pak? Kalau pendampingan nggak ada selama ini, karena ini bantuan program di masa pandemi. Ya, tujuan utama bantuan ini membantu modal kerja produktif kepada pelaku usaha mikro agar tetap bertahan dan dapat menjalankan aktivitas. Intinya mereka bertahan aja. Pendampingan, kalau konsep pendampingan itu biasanya kita kan dari awal
mendampingi sampai membuat sebuah proses itu secara sistematis mampu kita lakukan. Untuk mengembangkan itu baru dilakukan pendampingan. Baik, tidak dikhawatirkan untuk disalahfungsikan oleh penerima dana UMKM ini, Pak? Karena tujuan pemerintah tadi ingin membantu warganya, jadi ada terjadi perputaran uang di seluruh Indonesia, ada 12 juta UMKM yang dibantu. Dukungan pemerintah lainnya untuk tetap membuat UMKM ini bertahan seperti apa, Pak? Misalnya dalam waktu-waktu dekat ini ada program pemerintah gerakan masker sekolah. Nah, itu maskernya apakah menggunakan masker yang diproduksi oleh UMKM kita atau bagaimana? Wah, itu kebetulan gerakan masker sekolah itu domainnya pemerintah Aceh. Mungkin lebih tepat nantinya pemerintah Aceh yang tangani, kan? Dan setahu saya ini tidak menggunakan masker yang diproduksi oleh UMKM, tapi ini ada program pemerintah Aceh. Polanya seperti apa? Ini di gerakan masker sekolah itu saya kurang paham ya. Intinya tidak menggunakan masker dari pelaku UMKM. Tidak menggunakan. Nah, kemudian kalau upaya-upaya lain dilakukan oleh pemerintah, kita mendorong semua pelaku-pelaku usaha untuk berkolaborasi, berhimpun, mereka bisa membuat event-event yang skala kecil lah. Nah, jadi seperti baru-baru ini di Gampung Lambung, itu ada Gampung Lambung UMKM Expo. Mereka sekitar ada 26 UMKM membuat aktivitas bazar produk UMKM. Kemudian baru-baru ini juga ada komunitas atau organisasi perhimpunan dari UMKM itu Asiamat juga membuat kegiatan seperti itu yang mendapat dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi mereka membuat bazar produk UMKM, memamerkan dan memasarkan produk-produk UMKM. Ada kuliner, ada handicraft, dan ada beberapa jenis makanan. Jadi kita desain, mereka yang merencanakan, kita memfasilitasi. Nah, bentuk fasilitasi kita menyediakan, membantu tenda, meja, kemudian menyediakan kupon diskon belanja, kemudian menyediakan door prize juga. Jadi bentuk-bentuk itulah yang kita dorong. Tapi ditangani oleh pelaku usaha sendiri. Jadi pemerintah mendorong dan memfasilitasi. Baik, Pak, ini terkait rencana di tahun 2021. Apa rencana prioritas dinas yang Bapak pimpin di tahun 2021? Kalau dari dinas kita di pemerintah kota, kita masih fokus bagaimana kita dorong UMKM itu dapat memasarkan produk dan tetap bisa beraktivitas. Jadi kalau ke depan kita harapkan UMKM itu tidak kita batasi ruang geraknya. Maka kondisi kota selama ini mungkin kasat mata kita lihat seperti banyak alih pedagang di jalan. Intinya kita bukan membiarkan, tapi meminta masyarakat bisa tetap beraktivitas berdagang, tetapi karena ini COVID, maka mari sama-sama kita jaga aktivitas usaha tetap harus jalan, tetapi masyarakat harus mendukung dengan melakukan prokes sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, aktivitas usaha harus tetap jalan di masa pandemi dan tentu saja usaha itu harus juga didukung dengan teknik-teknik pemasaran yang baik dari pelaku UMKM, Pak. Kira-kira dari pemerintah kota sendiri, pelatihan apa yang diberikan untuk pelaku UMKM di Kota Banda Aceh agar produk-produk yang dipasarkan itu lebih bisa memikat pembeli nantinya? Untuk pelatihan sebenarnya udah beberapa kali kita melakukan pelatihan, apakah
pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran digital, itu sudah kita lakukan dan itu tetap akan kita lakukan sampai dengan pelatihan-pelatihan yang menunjang legalitas dari produk usaha mereka. Jadi apakah halal atau IPRT atau higienis, nah itu tetap kita lakukan. Baik. Tapi semasa pandemi ini tentu lebih gencar dilakukannya, Pak. Atau mungkin sama saja intensitasnya dengan semasa sebelum pandemi? Malah di pandemi ini aktivitasnya agak berkurang karena memang kita membuat pelatihan-pelatihan atau pembinaan seperti itu tidak bisa kita lakukan dalam jumlah besar. Padahal kan lebih efektif kalau ini kita libatkan banyak yang terlibat. Tapi ini harus kita buat dalam bentuk skala kecil sehingga masyarakat atau pelaku usaha bisa juga merasakan manfaatnya. Tapi bisa dilakukan secara daring, Pak? Apakah dinas Bapak mencoba untuk melakukannya secara Kalau daring kami belum melakukan upaya tersebut karena memang butuh kesiapan. Saya lihat selama ini secara virtual itu perlu didukung dengan sumber daya dan resource yang tersedia. Ya mudah-mudahan kami ke depan kalau memang secara daring itu bisa kita lakukan, kita lakukan. Artinya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh belum siap untuk melakukannya secara daring, Pak? Bukan belum siap, memang kita belum melakukan ke arah itu. Jangan kita buat karena memang kita nggak untuk daring itu tidak menyiapkan dana untuk membuat kegiatan seperti itu. Malah lebih banyak membuat kegiatan tatap muka, bisa langsung berinteraksi antara pelaku UMKM dengan para narasumbernya. Apa pertimbangannya, Pak, sehingga memilih yang tatap muka? Memilih tatap muka tentu ini lebih gampang kita lakukan dan kita tahu ini bisa pelaku UMKM itu bisa merasakan manfaatnya atau tidak. Tapi kok daring, pertama perlu kesiapan resource tenaga untuk mendesain sebuah konsep acara virtual tersebut. Kemudian kita butuh biaya. Nah, kita belum tersedia biaya untuk melakukan model virtual tersebut. Baik. Pak, ketersediaan data UMKM tentu sangat penting untuk terlaksananya satu program. Saat ini bagaimana ketersediaan data UMKM di dinas yang Bapak pimpin? Ya, data UMKM di kita itu terus berkembang setiap tahunnya. Posisi kemarin udah 15.100 lebih lah data pelaku UMKM yang melakukan aktivitas di Kota Banda Aceh. Tentu database itu dibutuhkan untuk mendesain program-program sesuai dengan kebutuhan dari data tersebut. Ya. Kira-kira apakah ada yang perlu dibenahi dari ketersediaan data yang dimiliki, Pak? Yang namanya data itu harus diolah sesuai dengan kebutuhan. Kalau hari ini kebutuhannya untuk pemasaran, kita harus cluster produk-produk mana yang harus dipasarkan sehingga jumlah pelaku usaha yang membutuhkan intervensi untuk pemasaran produk, datanya ini. Pak, ini terkait dengan koperasi yang harus dikonversi ke syariah. Itu mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, itu sesuai dengan Kanun nomor 11 tahun 2008. Itu yang memberi kewajiban semua lembaga keuangan di Aceh itu harus beralih dari pola konvensional ke syariah, termasuk lembaga keuangan
lembaga non keuangan seperti non perbankan seperti koperasi. Jadi kalau koperasinya melayani unit-unit usaha simpan pinjam itu harus beralih. Sedikit diberikan closing statement-nya Pak untuk tema kita hari ini, pemberdayaan untuk UMKM di Kota Banda Aceh. Ya, untuk semua pelaku usaha untuk kategori mikro, pemerintah hadir bersama masyarakat tentunya, berharap dukungan dan kerjasama semua pelaku UMKM, terutama untuk terus meningkatkan aktivitas usahanya. Intinya beri masukan dan mari bersama-sama kita melakukan upaya peningkatan pemasaran produk-produk UMKM di Kota Banda Aceh. Semoga dengan upaya yang kita lakukan bersama ini dapat meningkatkan kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran di Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya hari ini Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Demikian beranda kita hari ini berbicara mengenai pemberdayaan UMKM dan tadi juga narasumber kita merupakan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Pak M. Nurdin. Tentu saja kita terus menghimbau untuk ingat selalu pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.